Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hilmi Nugraha dengan NPM 2221700001. Nah, di sini dalam video kali ini kita akan membahas tentang regional Eropa Utara. Salah satunya yaitu negara Swedia. Sebelum pembahasan lanjut, menurut kalian ataupun menurut Anda, apa yang terlintas dalam pikiran Anda tentang negara Swedia? Apakah dengan olahraganya? Apakah dengan makanannya? Apakah dengan keseniannya? Dan apakah yang lainnya juga? Nah, kita akan membahas secara bersama-sama. Bendera dan lambang negara Swedia. Yang pertama yaitu bendera Swedia. Bendera Swedia adalah salib Nordik dengan latar belakang berwarna biru dan salibnya berwarna kuning. Bendera ini resmi digunakan sejak tanggal 22 Juni 1906. Sedangkan untuk lambang negaranya sendiri, elemen utama di dalam lambang ini yaitu perisai bergambar lambang dinasti-dinasti yang berkuasa di Swedia. Di atas perisai terdapat mahkota kerajaan, sementara di belakang perisai terdapat jubah. Nah, jubah ini ditopang oleh dua singa yang dikelilingi oleh medali seratim. Untuk kondisi geografisnya sendiri, Swedia adalah sebuah negara di bagian Eropa Utara yang berada di semenanjung Skandinavia, yang berbatasan dengan Norwegia di bagian barat, Finlandia di bagian timur laut, dan Laut Baltik dan Laut Botina di bagian selatan dan timurnya. Dengan luas 450.295 km persegi, Swedia adalah negara terbesar di bagian Eropa Utara, negara terbesar kelima di bagian Eropa, dan terbesar ke-55 di dunia. Secara astronomis, Swedia memiliki ataupun berada di antara garis bintang 55 derajat sampai 70 derajat bintang utara dan 11 derajat sampai 25 derajat bintang timur. Untuk wilayah administrasinya sendiri, Swedia memiliki 3 tingkatan pemerintahan, yaitu nasional, regional, dan lokal. Untuk nasionalnya sendiri dipegang oleh legislatif, dan regional mempunyai 21 kabupaten, dan untuk kota lokalnya sendiri mempunyai 290 kota madya. Nah, untuk mengukur indikatornya terdapat indikator kuantitatif sebagai berikut. Ini di dalam keseluruhan kali ini Swedia termasuk ke dalam kategori negara maju. Mengapa kategori sebagai negara maju? Nah, kita akan membahas bersama-sama. Untuk indikator yang pertama yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk warga Swedia pada tahun 2018 sekitar 10,1 juta. Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2023 sekitar 10,5 juta jiwa, menandakan populasinya yang stabil di dalam kategori negara maju. Untuk indikator kuantitatif selanjutnya yaitu kepadatan penduduk. Pada tahun 2018 sekitar 25 km persegi per penduduknya, menandakan kategori negara maju. Untuk indikator selanjutnya yaitu tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2018 sekitar 1,24% dan pada tahun 2023 0,51%, menandakan negara ini ataupun negara Swedia terdapat kategori di negara maju. Indikator angka kelahiran Swedia pada tahun 2017 sekitar 11,5 per kelahiran.
per 1000 penduduk. Dan pada tahun 2023 sekitar 10,8 kelahiran per 1000 penduduk, menandakan kategorinya negara maju. Untuk tingkat angka kematian sendiri, Swedia berada di antara 9,5 kematian per 1000 penduduk pada tahun 2023, menandakan angka kematiannya stabil dalam kategori negara maju. Nah, selanjutnya untuk angka harapan hidupnya sendiri, Swedia terdapat 82,31% pada tahun 2017 dan termasuk dalam kategori negara maju. Untuk angka beban tanggungannya sendiri, Swedia sekitar 60,46% pada tahun 2018 dan menandakan ataupun dalam kategori negara maju. Untuk PDB per kapitanya, Swedia terdapat pada tahun 2018 sekitar 54.608,36 US dollar yang menandakan kategori negara maju. Untuk indikator selanjutnya yaitu indikator kualitatif. Yang pertama yaitu etos kerja dan pola pikir. Swedia mempunyai budaya yang menempatkan fleksibilitas dan kelincahan kerja di dalam salah satu prinsip utamanya. Telah menempatkan Swedia dan negara-negara Eropa Utara lainnya berada pada keseimbangan kerja yang positif. Fakta tentang sifat orang Swedia juga, mereka dikenal dengan sifat ataupun gayanya komunikasi yang langsung dan jujur. Mereka menghargai keterus-terangan dan kejelasan dalam percakapan, diskusi, ataupun negosiasi bisnis lainnya yang tercermin dalam kehidupan mereka dalam sehari-harinya. Untuk kesehatannya sendiri, sama seperti di negara maju lainnya, masyarakat Swedia hidupnya lebih lama. Rentan hidup rata-rata orang Swedia mempunyai ataupun perempuannya sekitar 84,73 tahun, dan untuk lama hidup laki-lakinya sekitar 81,34 tahun untuk pria. Tentu saja ini merupakan perkembangan yang positif, namun juga menuntut sistem layanan kesehatan dan meningkatkan kebutuhan dan keperawatan lansianya tersebut. Nah, pemerintahan kota ataupun pemerintahan Swedia bertanggung jawab atas keperawatan kesehatan warganya. Nah, untuk sektor pendidikan sendiri, dalam sistem sekolah Swedia, anak-anak bersekolah setidaknya 10 tahun sejak mereka menginjak usia 6 tahun. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pendidikan Swedia. Fokus selama Swedia pada pendidikan disebut salah satunya penjelasan atau kapasitas inovasi negara tersebut. Nah, untuk gambaran umum sistem sekolahnya seperti ini. Ada prasekolah, taman kanak-kanak, sekolah SMA, SMP, dan sekolah tidak wajib, yaitu perkuliahan. Nah, untuk HDI-nya sendiri, Human Development Index, Swedia nilai IPM-nya pada tahun 2021 sekitar 0,947, dan ranking Swedia yaitu 7, dan klasifikasi pembangunan manusianya sangat tinggi. Sedangkan kondisi fisik ataupun geologi geomorfologi iklimnya, Swedia secara geologis adalah salah satu bagian tertua di kerak bumi. Struktur permukaan dan tanah dibentuk oleh surutnya Letser pada zaman Pleistosen sekitar 2.600.000 hingga 11,7 tahun yang lalu. Swedia memiliki kondisi alam yang beragam, mulai dari dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan, hingga lahan hutan yang masih hijau. Pada tahun 2018,
sekitar 68,7% wilayahnya yaitu hutan, dan sekitar 23,8% wilayahnya diisi oleh lahan lainnya, pemukiman ataupun lainnya. Artinya, kondisi wilayah Swedia menandakan sangat asri dan terjaga. Selain itu, Swedia mempunyai danau, hampir 100.000 danau. Paling terbesar yaitu Danau Faron, adalah danau terbesar ketiga di bagian Eropa. Ya. Untuk iklimnya sendiri, Swedia memiliki iklim sedang di bagian selatan dengan musim dingin dan berawan, serta musim panas yang sejuk dan sebagian berawan di bagian utaranya. Untuk sumber dayanya sendiri, Swedia mempunyai sumber daya alam yang utama, yaitu mineral seperti besi, emas, tembaga, biji besi, perak, dan uranium. Untuk flora dan fauna sendiri, Swedia kan terkenal dengan banyaknya hutan yang masih lebat dan asri, menandakan flora dan fauna di sana sangat terjaga. Nah, untuk salah satu dari flora tersebut yaitu ada pinus, cemara, dan blueberry. Sedangkan untuk faunanya sendiri yang terdapat di Swedia yaitu rusa, beruang, dan serigala. Untuk kondisi sosial budaya sendiri, di dalam kehidupannya, kondisi sosialnya orang Swedia yaitu diam-diam bersemangat, dan untuk menciptakan dunia yang baik mereka bekerja setiap hari untuk kebutuhan yang lebih baik. Nah, Swedia juga memiliki budaya hingga yang saat ini dipegang, yaitu budaya yang ramah gay di dunia. Swedia mengeluarkan undang-undang tentang komunitas LGBT. Mereka memiliki hak yang sama seperti orang lain, menandakan pemerintahan Swedia dan rakyat Swedia sangat makmur. Cukup sekian dari pemaparan Swedia kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.